Legenda Barcelona sekaligus salah satu gelandang terbaik yang pernah dihasilkan Argentina, Javier Mascherano, dalam satu kesempatan mengutarakan pendapatnya mengenai penggabungan dua konfederasi sepak bola di benua Amerika. Menurutnya, CONMEBOL dan CONCACAF memang lebih baik bersatu. Nantinya di dalam satu benua Amerika hanya akan ada satu kompetisi. CONCACAF tidak perlu menggelar Piala Emas sendiri, begitu pula CONMEBOL tidak lagi menggelar Copa America. Kompetisinya menjadi satu seperti Euro maupun Piala Asia. Namun ya tentu saja itu hanya pendapat seorang Javier Mascherano. Karena pada kenyataannya kita akan kesulitan melihat kedua konfederasi di Amerika ini menyatu. Sekalipun kalau secara geografis mereka berada di satu benua. Hal itu membuat benua Amerika seperti berbeda sendiri. Saat benua-benua lain punya satu konfederasi saja macam IFC di Asia, OFC di Oseania, UEFA di Eropa, dan CAF di Afrika, benua Amerika tidak demikian. Sejak dulu, upaya penggabungan keduanya acap kali menemui jalan buntu. Apalagi pihak pro dan kontra selalu mewarnai upaya penggabungan dua konfederasi tersebut. Jika Mascherano sepakat penggabungan, lain pendapat seorang veteran Piala Dunia 4 kali, pesepak bola asal Amerika, DeMarcus Beasley, yang mengatakan keduanya tak perlu bergabung. Menurut DeMarcus, sistemnya tidak ada masalah, jadi tak perlu digabung segala. Lihatlah, betapa dari segi pendapat saja sudah menuai pro dan kontra. Namun tentu bukan karena berbeda pendapat saja. Ada beberapa hal yang membuat kedua konfederasi ini seperti minyak dan air. Sebelum kita beranjak lebih jauh, mari pahami dulu bahwa sekalipun berada di dalam satu benua, CONCACAF dan CONMEBOL adalah konfederasi yang mewakili dua wilayah yang berbeda. Pada dasarnya, sesuai namanya, Central America dan Caribbean Association Football mewakili negara-negara di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Sementara, Confederation Sudamericana de Football mewakili negara-negara di Amerika Selatan atau Amerika Latin. Nah, mengapa kita memulainya dengan membedakan wilayahnya? Perlu digarisbawahi dulu bahwa kedua wilayah Amerika ini sekalipun berada dalam satu benua, memiliki kondisi yang berbeda. Selain kondisi geografis yang itu memang sunatullah, keduanya juga memiliki kondisi sosial yang berbeda. Negara-negara yang tergabung dalam CONCACAF bukanlah negara sepak bola. Maksudnya, negara-negara tersebut tidak terlalu fokus di sepak bola. Marilah kita sebut misalnya Amerika Serikat. Dalam risetnya, Andre Markovits menulis sepak bola tidak menjadi budaya yang mengakar di Amerika Serikat. Kondisi itulah yang membuat CONCACAF Mini menghasilkan pemain sepak bola. Apalagi CONCACAF sendiri dipengaruhi cukup besar oleh Amerika Serikat. Berbeda dengan CONMEBOL, orang bilang CONMEBOL adalah surganya sepak bola. CONMEBOL adalah pesaing terberat negara dari konfederasi lain seperti UEFA. Banyak negara-negara di CONMEBOL yang menghasilkan pesepak bola pilih tanding. Mengapa demikian? Karena sepak bola di CONMEBOL menjadi cukup diperhitungkan. Jika melihat peta kekuatannya, hanya Venezuela yang empot-empotan di dunia sepak bola. Wilayah yang berbeda, kondisi sosial masyarakat yang berbeda, tentu saja mempengaruhi kualitas kedua konfederasi tersebut. Pada tahun 2017, FIFA merencanakan akan menambah kuota peserta Piala Dunia menjadi 48 tim pada Piala Dunia 2026 mendatang. Usulan yang baru-baru ini kembali ramai diperbincangkan itu, juga memuat keinginan lain FIFA. Melalui sang presiden, Gianni Infantino, terkait penambahan jumlah peserta Piala Dunia itu, FIFA juga menginginkan agar kualifikasi antara CONMEBOL dan CONCACAF dijadikan satu saja. Demi mewujudkan rencana itu, FIFA menggelar pertemuan khusus bersama petinggi CONCACAF dan CONMEBOL. Pertemuan itu berlangsung di Miami, Amerika Serikat. Namun Presiden CONCACAF, Victor Montagliani, menolak mentah-mentah usulan itu. Menurut Montagliani, perbedaan level antara CONCACAF dan CONMEBOL sangatlah tinggi. Kendati menurut anggota Dewan CONCACAF Ernesto Mejia seperti dikutip Latin American Post, penyatuan kedua konfederasi sangat mungkin meningkatkan semangat kedaerahan. Namun hal itu, menurut Mejia butuh waktu yang tidak sebentar. Keduanya, CONCACAF dan CONMEBOL juga memiliki sejarah yang berbeda. CONMEBOL lebih dulu lahir atau dengan kata lain yang tertua. Confederation Sudamericana de Football terbentuk sekitar tahun 1916. Uniknya, pendirian CONMEBOL awalnya untuk menandai 100 tahun kemerdekaan Argentina. Di tahun yang sama pula, Campeonato Sudamericana de Football atau Copa Amerika Selatan dilaksanakan.
Waktu itu anggota CONMEBOL yang bermain bersama di Copa America edisi pertama baru Brazil, Argentina, Chili, dan Uruguay yang turut berpartisipasi. Dengan kata lain, 4 negara itulah yang menginisiasi berdirinya CONMEBOL sekaligus terselenggaranya Copa America. Negara-negara lain di Amerika Selatan pun menyusul kemudian. Paraguay mulai bergabung pada 1921, disusul Peru 1925, Bolivia 1926, Ekuador 1927, Kolombia 1936, dan terakhir Venezuela 1952. Lalu, 45 tahun kemudian CONCACAF baru berdiri. 18 September 1961, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia berdiri. Yang unik, CONCACAF ini lahir dari hasil persetubuhan dua konfederasi yang berbeda. NACF dari Amerika Utara yang berdiri tahun 1946 dan CCCF dibentuk negara-negara Amerika Tengah dan Karibia sekitar tahun 1937. Dengan begitu, si pencetus CONCACAF jauh lebih banyak daripada CONMEBOL. Ada 12 negara yang menjadi inisiator berdirinya CONCACAF, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Kuba, Curacao, dan Haiti. Kendati berdiri untuk mewadahi negara-negara di wilayah Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, namun ada pula negara dari Amerika Selatan yang justru bergabung ke CONCACAF. Mereka adalah Guyana, French Guiana, dan Suriname.